Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dimanapun berada. Oke, kita kembali lagi ketemu ya dengan aku Yusuf. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah nonton aku di video-video sebelumnya, udah paham ya. Sebelumnya aku mengupload tentang tips dan trik beasiswa, terus kemudian tinggal di luar negeri dan sebagainya. Lalu alhamdulillah setelah aku lulus dari Prancis itu akhirnya aku melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, waktu itu setelah aku lulus dari Prancis aku lanjut ke ITB. Nah, terakhir ternyata memang rezekiku di akademisi, akhirnya aku ikut seleksi CPNS dosen. Nah, makanya di sini aku ingin sharing terkait pengalamanku ikut seleksi CASN. Nah, oke, buat yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Pertama, kenalin nama aku Muhammad Yusuf Hakim. Orang-orang, teman-teman biasa manggil aku Yusuf, atau yang akrab biasanya manggilnya Ucup. Lalu kemudian aku saat ini CPNS dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini aku ingin berbagi tips dan trik untuk lolos seleksi CASN. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kenapa kok namanya CASN gitu. Nah, nanti akan aku jelasin lebih lanjut ya. Oke, nah di sini disclaimer dulu ya sebelum kita lanjut lebih jauh lagi. Eh, Video ini aku buat berdasarkan pengalamanku sendiri. Jadi bisa berbeda-beda nanti di setiap individu ya, tergantung instansi yang dilamar, jabatan atau formasi yang dituju. Lalu kemudian jangan lupa juga cek update setiap pengumuman di website resmi kementerian tujuan kamu. Oh iya, kenapa aku pengen sharing di sini? Karena kayaknya banyak banget kemarin tuh ternyata temenku yang ikutan tes CASN itu mereka tes sampai 4 kali, 5 kali, bahkan ada yang 7 kali baru lolos. Nah, alhamdulillah aku yang sekali tes langsung lolos, alhamdulillah ya. Mungkin ini memang rezeki juga. Nah, makanya di sini aku ingin sharing ke teman-teman supaya teman-teman semua nih bisa lolos dengan cepat gitu, dengan hasil yang maksimal gitu. Jadi, jangan sampai di skip ya. Oke, sekarang di seminar atau di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam tes CASN. Nah, pertama akan aku jelasin terkait pengertian apa itu ASN, lalu kemudian persyaratan dalam seleksi CASN itu apa saja, lalu kemudian bagaimana cara memilih formasi, lalu kemudian tahapan seleksinya apa saja, dan kemudian penutup. Oke, kemudian aku jelasin juga ya di video ini akan sangat singkat, sekitar 30 menit. Nah, nanti di video selanjutnya akan aku buat per part seperti itu. Jadi akan aku buat detailnya di setiap tahapan tadi. Nah, pertama kita akan membahas terkait apa itu ASN. Kalau tadi kan CASN ya. Nah, C-nya kan pasti calon. Nah, kalau ini ASN itu sendiri adalah aparatur sipil negara. Apa sih aparatur sipil negara itu? Masa kita mau daftar, kita mau tes, kita nggak tahu sih artinya gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberi penghasilan sesuai aturan undang-undang. Nah, jelas nih ternyata aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya sebagiannya apa itu pegawai negeri sipil, apa itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ternyata itu masuk dalam ASN gitu. Jadi Kak, bisa dibilang kalau kalau aku kan kemarin ikutnya yang CPNS. Berarti nanti aku bakalan jadi PNS. PNS itu berarti ASN. Sedangkan ASN itu belum tentu PNS gitu. Karena bisa jadi ASN itu PNS atau P3K, di mana dia diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, seperti itu. Lalu kemudian penggajiannya pun juga berdasarkan undang-undang. Nah, lalu kemudian pegawai negeri sipil itu
merupakan pegawai tetap pemerintah tanpa ikatan dinas atau kontrak gitu. Jadi kalau kayak aku nanti tuh mungkin CPNS dulu setahun, lalu kemudian lanjut ke PNS setelah 1 tahun. Nah, kemudian untuk PNS sendiri itu juga nanti dibagi menjadi dua ya. Ada PNS Kementerian Pusat yang langsung dari Kementerian Pusat, lalu ada yang daerah seperti itu. Nanti akan aku jelasin lebih detailnya. Oke, lalu kemudian ASN itu ada P3K nih, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dia itu pegawai tidak tetap pemerintah dengan ikatan dinas atau kontrak gitu. Nah, kontraknya sendiri itu bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, sesuai peraturan yang berlaku. Jadi bisa jadi mungkin tahun ini aturannya per 5 tahun diperpanjang gitu. Bisa jadi per 1 tahun diperpanjang gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kan banyak yang bertanya ya, kenapa ada yang kontrak, kenapa ada yang tetap gitu. Jadi kalau yang kontrak sendiri itu dia biasanya sudah berpengalaman di situ, misalkan kayak aku formasi dosen. Ternyata di suatu universitas itu ada dosen tetap tapi belum PNS. Nah, di situ dia sudah mengabdi tuh 3 tahun atau 4 tahun. Nah, dia berhak untuk ikut P3K gitu. Jadi dia udah punya pengalaman gitu. Sedangkan kalau PNS itu atau CPNS dia benar-benar dari nol gitu. Atau mungkin dia sudah pernah ikut bekerja di suatu instansi, tapi ternyata masa waktu kerjanya belum masuk untuk P3K, akhirnya dia ikutnya yang CPNS seperti itu. Nanti kalau untuk aturan lebih tepatnya bagaimana, mungkin nanti akan aku sharing di video yang lain. Kali ini kita akan fokus terkait pembahasan singkat dari seleksi CASN. Oke, nah di bagian kedua nih, persyaratan. Persyaratan untuk CASN itu apa saja sih untuk seleksinya? Nah, untuk PNS sendiri ada 9 persyaratan. Kalau aku kemarin itu ya mirip-mirip inilah. Pertama adalah warga negara Indonesia, usia minimalnya 18 tahun, lalu kemudian maksimal 35 tahun. Nah, lalu lulusan diploma S1, S2, bahkan ada yang lowongan untuk SMA ya. Itu masih ada. Lalu kemudian untuk IPK minimal 2,75. Lalu kemudian untuk pelamar cum laude ada. Nah, ini untuk IPK ini nanti akan berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Lalu kemudian surat sehat, lalu kemudian surat bebas narkoba, lalu kemudian tidak pernah dihukum atau dipenjara, dibuktikan dengan SKCK. Nah, untuk poin 567, ini kalau aku kemarin, untuk sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, ini setelah kita dinyatakan lolos. Jadi untuk seleksi awal atau seleksi pemberkasan tidak dibutuhkan, tapi ketika kita udah lolos seleksi keseluruhan, baru akan diminta seperti itu. Pokoknya kalian harus update di website seleksi CASN. Lalu kemudian di situ ada tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan sebagainya. Lalu kemudian yang pastinya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya untuk persyaratan P3K sendiri sebenarnya mirip-mirip. Hanya saja kita bisa lihat bahwa di poin kedua itu usia. Nah, untuk usia sendiri untuk yang P3K itu 20 sampai 59 tahun. Kalau tadi yang PNS itu kan hanya 35, namun untuk yang P3K itu sampai 59 tahun. Lalu kemudian untuk P3K sendiri saya kurang paham ya, untuk lulusannya itu mungkin ada yang SMA juga atau bagaimana, saya kurang paham, mohon maaf. Lalu kemudian untuk IPK sendiri seperti itu, bisa kita lihat bahwa IPK-nya sama, lalu kemudian persyaratan selanjutnya juga sama, juga mirip-mirip. Jadi intinya untuk persyaratan pertama itu yang paling utama adalah tentunya ijazah, lalu kemudian transkrip nilai, KTP, lalu kemudian berkas-berkas pendukung yang sangat sederhana ya. Baru ketika kalian dinyatakan lulus, ketika kalian dinyatakan sudah lolos seleksi,
nanti pemberkasan lanjutannya pada waktu pengisian daftar riwayat hidup itu akan diperlukan berkas yang sangat-sangat lengkap. Waktu itu saya mengurus hampir 1 minggu ya, karena harus ke rumah sakit, harus ke Polres di kampung seperti itu dan sebagainya. Jadi intinya untuk pemberkasan awal tidak serumit itu. Jadi intinya asal usia masuk, lalu kemudian ijazah, transkrip nilai masuk, itu bisa insya Allah. Jadi intinya seperti itu. Lalu kemudian untuk bagian ketiga sendiri, pemilihan formasi, di mana kita akan melakukan pemilihan formasi baik itu kementerian dan juga instansi. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Jadi kalau saya kemarin itu contoh ya, ini saya berikan contoh. Kemarin itu saya ikutnya formasi Kementerian Pusat. Nah, ternyata di seleksi CASN baik itu P3K atau PNS itu ada Kementerian Pusat dan daerah. Seperti itu. Nah, kalau saya kemarin itu Kementerian Pusat, Kemdikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat. Lalu kemudian formasi yang saya pilih itu adalah dosen. Nah, biasanya kalau dari Kemdikbud itu ada guru, mungkin ada tenaga pengajar, ada laborat, dan sebagainya. Nah, untuk penggajian sendiri, Kementerian Pusat itu berdasarkan APBN. Jadi, semuanya diatur oleh pusat, seperti itu. Lalu kemudian, sedangkan untuk Kementerian Daerah, ini maksudnya untuk CASN yang daerah, seperti itu. Misalkan dia Kemdikbud, tapi ternyata di bawah naungan daerah seperti itu. Misalkan naungan daerahnya misalkan Yogyakarta gitu, atau mungkin Surabaya. Nah, itu nanti penggajiannya itu sama, nanti formasinya sama, ada dosen, ada guru dan sebagainya, tapi penggajiannya berdasarkan APBD. Jadi kalau tadi yang Kementerian Pusat adalah APBN, kalau untuk Kementerian Daerah, nah itu adalah APBD. Lalu kemudian di bagian keempat itu tahapan seleksinya. Nah, tahapan seleksi ini ada beberapa tahapan ya. Jadi waktu itu saya tes itu benar-benar saya nggak paham tuh bakalan seperti apa soalnya, bakalan sepanjang apa prosesnya, dan tahapannya apa saja, prosesnya apa saja gitu. Jujur ketika seleksi itu benar-benar saya langsung persiapan dari YouTube aja, terus kemudian baca-baca artikel seperti itu. Nah, pertama itu ada pendaftaran gitu. Jadi tahapannya itu yang paling utama itu pendaftaran. Pendaftaran nanti ada seleksi berkas ya. Pemberkasan ini yang paling pertama dan paling menentukan kalian bisa lanjut ke tahapan selanjutnya atau tidak gitu. Nah, di pendaftaran ini kemarin itu sebagai contohnya ya, Kemendikbudristek itu ada seleksi administrasi dan berkas itu. Kementerian akan melakukan seleksi administrasi. Ini dalam hal ini BKN ya yang melakukan seleksi. Lalu kemudian mungkin ada persyaratan khusus, misalkan kalau pelamar untuk dosen harus ada TOEFL atau dan sebagainya. Jadi ini tergantung dari kementerian masing-masing. Bisa jadi kita sama-sama melakukan apply untuk PNS dosen, tapi beda kementerian. Misalkan saya di Kemendikbudristek, tapi ternyata orang lain di Kemenperin. Itu bisa jadi persyaratan lainnya berbeda. Jadi harus selalu update dengan berita terbaru sesuai dengan kementerian masing-masing. Lalu kemudian setelah seleksi pemberkasan tadi teman-teman lolos, nanti seleksi lanjutannya akan ada 3 tahap lagi. Pertama adalah seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu terdiri dari 3 soal ya. Jadi akan ada 3 soal. Pertama ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, lalu kemudian ada tes terkait psikologi gitu ya. Nah, itu akan diteskan di seleksi kompetensi dasar. Nah, ketika teman-teman nanti seleksi kompetensi dasar ini lolos, kalian akan masuk ke seleksi kompetensi bidang, baik itu berdasarkan seleksi SKB CAT atau Computer Assist Test atau non Computer Assist Test.
Jadi yang SKD ini benar-benar menentukan, karena di SKD nanti akan dilakukan perankingan. Perankingan di SKD itu adalah 3 kali jumlah formasi yang dibuka. Nah, ini benar-benar amunisi kalian. Misalkan seperti saya kemarin. Saya kemarin formasi asisten ahli atau dosen. Itu di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk formasi umum itu ada 4 formasi. Nah, berarti yang akan diloloskan di SKD untuk selanjutnya ke SKB baik itu CAT atau non CAT adalah 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Berarti akan diambil 12 orang. Nah, berarti 4 formasi itu dikalikan 3. Ketika kalian masuk di jumlah formasi kali 3 tadi, berarti kalian otomatis akan masuk ke SKB. Tapi ketika kalian di SKD ini tidak masuk di rankingan di SKD-nya, kalian tidak akan sampai ke SKB. Seperti itu. Jadi kebanyakan teman-teman gagalnya itu di SKD gitu. Nah, alhamdulillah kemarin itu saya di SKD itu ranking kedua dari 12 orang. Sehingga saya dapat melanjutkan ke SKB. Nah, nanti kalau saya kemarin itu di SKB itu ada passing grade ya. SKB itu ada passing grade di SKB non CAT. Kalau SKB non CAT ini masing-masing kementerian berbeda-beda ya. Kalau di SKB non CAT kemarin itu saya ada seleksi wawancara, lalu kemudian ada praktek mengajar atau micro teaching untuk dosen. Nah, itu ada passing grade-nya. Nah, ini kembali lagi ke masing-masing kementerian ya. Mungkin ada yang SKB non CAT-nya hanya 1 tes. Kalau kemarin di Kementerian Pendidikan untuk dosen itu ada 2 tes untuk SKB non CAT. Nah, lalu kemudian untuk SKB non CAT dan SKB CAT nanti ketika teman-teman lolos di dua-duanya otomatis akan lulus, tapi apabila tidak lolos di salah satu berarti teman-teman tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, kemudian kalau teman-teman dinyatakan lolos nih, wah selamat untuk teman-teman yang dinyatakan lolos. Nanti kalian akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, pengisian daftar riwayat hidup itu seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal ya. Nanti kita akan disuruh membuat surat sehat, kita akan disuruh mempersiapkan surat bebas narkotika, lalu kemudian SKCK, lalu kemudian berkas-berkas yang lain yang memang diperlukan instansi untuk pemberkasan. Lalu kemudian setelah itu lengkap semua, diverifikasi, lalu akan dilakukan pengusulan nomor induk pegawai ke Badan Kepegawaian Negara. Nah, BKN ini akan membuat NIP kita gitu kan. Mungkin kalau teman-teman lihat ada PNS itu NIP bla 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 bla. Nah, itu yang membuat adalah Badan Kepegawaian Negara. Jadi nanti kementerian akan mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara. Setelah dirasa sesuai, jadi verifikasinya 2 kali ya. Pertama dari kementerian yang kita lamar, lalu kemudian ke Badan Kepegawaian Negara. Setelah selesai, Badan Kepegawaian Negara akan mengeluarkan pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis ini adalah landasan untuk dibuatnya surat keputusan. Nah, setelah BKN mengirimkan NIP kita, lalu kemudian nanti kementerian kita akan membuat surat keputusan, dan surat keputusan akan diberikan ke satuan kerja masing-masing. Kalau saya itu akan diberikan ke universitas akan membuat surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT. Nah, ketika SPMT ini terbit, berarti teman-teman akan dipanggil ke satuan kerja masing-masing. Nah, lalu di bagian kelima atau penutup ini, saya akan menyampaikan bahwa perbedaan persyaratan antara CPNS dan P3K itu seperti kita lihat tadi ya di slide sebelumnya, bahwa CPNS dan P3K itu memiliki beberapa perbedaan ya. Kalau yang sangat terlihat itu sebenarnya dari segi jenjang ya, jenjang karir itu. Kalau CPNS sendiri itu memiliki jenjang karir yang memang sudah jelas, sedangkan P3K itu
yang saya ketahui. Mungkin ketika aturannya berubah ini dapat menyesuaikan ya. Untuk P3K sendiri itu kita hanya berhenti di jenjang karir yang kita lamar pada waktu itu. Misalkan contohnya dosen yang saya lamar itu kan asisten ahli. Sedangkan jabatan dosen itu ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan seterusnya. Nah, ketika kita melamar sebagai P3K untuk asisten ahli, berarti teman-teman nanti akan berhenti di situ saja. Teman-teman tidak dapat berlanjut ke lektor, lektor kepala, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian soal penggajian. Nah, dan sepertinya itu ya, kontrak tadi ya. Ada di bagian kontrak juga, terkait kontrak. Kalau untuk PNS itu tidak ada kontrak. Kalau untuk P3K itu akan ada kontrak dan akan diperpanjang. Lalu untuk penggajian itu untuk CPNS itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk P3K menerima gaji dan tunjangan berdasarkan perjanjian kerja, seperti itu. Nah, untuk teman-teman terkait gaji ya, mungkin teman-teman ketika ngecek gaji di website kementerian itu kan kalian bisa melihat ya di situ. Nah, sebenarnya gaji yang di situ dengan gaji yang akan kita terima itu akan berbeda, tergantung satuan kerja masing-masing. Jadi akan ada namanya remunerasi, ada tunjangan kinerja, terus lalu kemudian ada tunjangan kehadiran dan sebagainya. Nah, kalau yang ada di website kementerian itu hanya gaji pokok saja yang akan kita terima. Lalu kemudian terkait jabatan sudah saya jelaskan tadi ya, ada jenjang karir dan tidak. Lalu kemudian terkait pensiun, untuk pensiun itu sendiri untuk CPNS berhak atas pensiun setelah mencapai usia pensiun. Nah, kemudian untuk PNS nanti akan menerima pensiun yang akan dibayarkan setelah kita pensiun. Lalu untuk P3K tidak ada hak untuk manfaat pensiun seperti itu. Lalu kemudian untuk rangkumannya hanya itu. Nah, untuk catatan nih ya, ini beberapa website yang mungkin berguna untuk teman-teman cek, karena nanti ketika kalian daftar CASN itu akan sering-sering mengunjungi website ini, terutama yang paling atas ya, karena itu sscasn.bkn.go.id itu merupakan portal resmi untuk seleksi CASN. Lalu kemudian poin kedua ini tergantung kementerian masing-masing ya. Namun biasanya ketika kita googling, ketika kita search di website, itu biasanya CASN lalu kementerian masing-masing gitu. Nah, kenapa kita harus buka website pertama dan kedua? Ini sering karena pengumumannya itu saling berkaitan ya. Jadi antara seleksi jadwal tes itu keluarnya di website kementerian atau yang nomor 2. Lalu kemudian untuk portal pemberkasan dan sebagainya itu akan muncul di poin pertama atau website dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi untuk selama tes itu kalian memerlukan sekali website 2 ini ya, 1 dan 2. Nah, setelah kalian dinyatakan lulus pemberkasan hingga terakhir SK itu akan sering mengunjungi website ketiga dan keempat gitu. Kalau untuk SK nanti prosesnya bertahap, itu akan di monitoring layanan, yaitu websitenya BKN. Lalu kemudian yang keempat itu di SDM kementerian masing-masing. Kalau saya websitenya di Mutasi Kepegawaian Kemendikbudristek. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Untuk beberapa video yang akan saya buat di pertemuan mendatang, yakni ada pemilihan instansi dan formasi. Banyak orang yang gagal karena mungkin salah melakukan pemilihan formasi, atau mungkin ada yang dia sampai lulus ternyata formasi tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan dia, seperti itu. Itu sering kali terjadi. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menentukan instansi, menentukan kementerian dan formasi, lalu nanti akan saya buatkan tips dan trik untuk lolos SKD, lalu juga SKB. Nah, jadi rencana saya akan ada
4 video, atau mungkin saya nanti akan ada video khusus sharing pengalaman saya sendiri ya. Jadi akan saya buat, lalu kemudian saya rasa cukup sekian. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, atau mungkin ada sharing pengalaman juga, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa mempertimbangkan gitu. Oh, ternyata ada tips dan trik yang lain yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video saya apabila bermanfaat untuk teman-teman, apabila teman-teman merasa terbantu gitu. Jadi teman-teman yang lain, mungkin saudara atau teman kalian, bisa lolos seleksi CASN di tahun-tahun berikutnya gitu. Oke, di situ teman-teman bisa lihat ada Instagram saya, lalu kemudian ada YouTube channel, dan juga ada LinkedIn saya. Silahkan di-connect, silahkan di-subscribe. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like dan juga share ke teman-temannya. Semoga kita dapat lolos di CASN selanjutnya ya. Amin, amin. Jadi saya doakan semoga teman-teman semua dapat lolos dalam 1 kali tes gitu ya, kayak saya kemarin. Jadi saya alhamdulillah kemarin itu langsung lolos gitu, karena sebelumnya juga belum pernah ada pengalaman untuk seleksi CASN, tapi ternyata setelah dicoba ternyata lolos. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.